Don't say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabki dari Program Studi Pemikiran Politik Islam. Di sini saya akan menjelaskan dimensi ekonomi politik domestik Indonesia dan dimensi ekonomi politik internasional. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu dimensi ekonomi politik domestik Indonesia. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada satu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terdapat beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap politik luar negeri RI. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintah Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat, sehingga rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju, untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebalkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Namun demikian, tidak ada hal yang benar-benar sempurna di dunia ini. Terdapat pula efek negatif globalisasi yang mempengaruhi Indonesia. Di antaranya, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemunduran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat. Oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblatnya. Pembahasan kedua yaitu dimensi ekonomi politik internasional. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi politik internasional. Ekonomi politik internasional merupakan studi tentang saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan dan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi didefinisikan sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan, sedangkan politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Dalam pengertian yang lebih spesifik, bisa disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional. Atau sebaliknya, ini adalah studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional. Yang kedua itu teori yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional. Yang pertama itu teori merkantilisme. Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda. Pertama,
Merkantilisme bertahan atau ramah adalah negara memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya, sebab hal tersebut merupakan unsur penting dalam keamanan nasionalnya. Kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak negatif pada negara lain. Keduanya merkantilisme agresif atau jahat, yaitu negara berupaya mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Sebagai contoh, imperialisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di Asia dan Afrika. Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara, dan kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama, peningkatan kekuatan negara. Politik harus diutamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan itu kebijakan spesifik yang menguntungkan. Yang kedua itu liberalisme ekonomi. Adam Smith, bapak liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika dibiarkan sendiri, perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Kaum liberal berpendapat bahwa aliran modal, barang dan jasa yang bebas di antara negara-negara sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global. Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebagai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan zero sum. Kaum merkantilis suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonomi liberal terdahulu menyebut laissez-faire, yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik. Yang ketiga itu Marxisme. Teori Marxisme dan teori neo-Marxis dalam menolak pandangan realis liberal tentang konflik atau kerjasama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan lain, sehingga memungkinkan bahwa peningkatan kelas sebagai fokus studi para pendukung. Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal kapital. Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik ekonomi sangat berkaitan. Keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik. Kaum Marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum Marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan. Salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar hanya memiliki kekuatan kerja saja yang harus didaulatkan. Pembahasan ketiga itu keterkaitan antara ekonomi politik domestik dan internasional. Hubungan internasional pada dasarnya mengandung interaksi yang bersifat ekonomi dan politik internasional. Ekonomi politik internasional mengulik teori-teori dari dua disiplin ilmu, ekonomi dan politik, seperti masalah sistem moneter, perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini merupakan studi mengenai masalah internasional yang terfokus pada masalah-masalah interdependensi kompleks yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sistem ekonomi memang pada dasarnya dikendalikan oleh sistem pasar internal. Namun karena kerjasama yang dilakukan antar negara membawa faktor eksternal sebagai penentu arah selanjutnya. Faktor eksternal yang mempengaruhi bergeraknya pasar contohnya seperti struktur masyarakat, perkembangan teknologi, kerangka politik, baik kerangka politik domestik maupun kerangka politik internasional. Ekonomi politik merupakan studi di mana
terjadi saling keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam kancah domestik. Suatu negara akan berupaya untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjadikan sebagai salah satu penopang bagi pelancaran sistem politik nasional. Lalu apa bedanya dengan ekonomi politik internasional? Penambahan kata internasional di sini ditunjukkan untuk membedakan ruang lingkupnya. Ekonomi politik terfokus pada ruang lingkup domestik, sedangkan ekonomi politik internasional lebih kepada ruang lingkup global atau internasional. Ekonomi politik memfokuskan diri pada dinamika ekonomi dan politik dalam negeri itu sendiri. Bagaimana usaha suatu negara untuk memakmurkan negaranya melalui jalur ekonomi dan politik sebagai penghantarnya. Ke aspek penting untuk para pelaku ekonomi dan politik dalam upaya mendalam negeri. Kesimpulan dari pembahasan di atas, globalisasi memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap politik luar negeri Republik Indonesia. Sisi positifnya dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis. Selain itu, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain-lain membanjiri di Indonesia. Fokus perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ada 3 teori yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional, yaitu merkantilisme, liberalisme, dan ekonomi marxisme. Ekonomi politik terfokus pada ruang lingkup domestik, sedangkan ekonomi politik internasional lebih kepada ruang lingkup global atau internasional. Ekonomi politik memfokuskan diri pada dinamika ekonomi dan politik dalam negeri itu sendiri. Bagaimana usaha suatu negara untuk memakmurkan negaranya melalui jalur ekonomi dan politik sebagai penghantarnya. Keduanya menjadi aspek penting untuk para pelaku ekonomi dan politik dalam upaya mencapai kestabilan dalam negeri. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan tentang domestik ekonomi Indonesia dan domestik ekonomi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.